Nah, sahabat YouTube, sahabat Bali Traditional Culture, di mana saja berada, berjumpa kembali di channel ini. Kita sekarang jalan-jalan ke Jatiluwih, Jatiluwih Tabanan Bali, yang merupakan salah satu objek wisata juga di Bali yang banyak sekali dikunjungi oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara. Jadi di sini adalah merupakan objek wisata yang sudah menjadi warisan budaya dunia yang ditetapkan oleh UNESCO, yaitu pada tahun 2012 silam. Jadi ini adalah merupakan warisan budaya dunia yang merupakan suatu lokasi yang harus dilestarikan, terutama dalam hal pertanian. Jadi di sini ada sistem subak, sistem pengairan yang terkenal di Bali dengan sebutan subak. Nah, kalau kita berbicara Bali, jadi kita berbicara Tabanan yang merupakan lumbung berasnya Pulau Bali. Nah, di sini di daerah Tabanan ini adalah merupakan daerah agraris yang dikenal dengan pula dengan sebutan sebagai lumbung beras Bali. Jadi itu adalah merupakan sebutan. Kenapa? Karena di daerah Tabanan ini adalah merupakan banyak sekali yang paling maksimal untuk daerah persawahannya di Bali ini. Nah, kalau kita melihat untuk sementara di kiri kanan jalan ini masyarakat setempat melakukan panen. Jadi panen dengan tetap memperhatikan keamanan dan sistem lingkungan yang yang sangat apik sekali, di mana cara pengelolaannya masih sangat tradisional sekali. Nah, kemudian wilayah Kabupaten Tabanan ini dikenal dengan pertanian adalah Desa Jatiluwih yang kita kunjungi ini, yang merupakan daerah yang sangat subur sekali, yaitu yang berada di bawah Gunung Batu Karu, yang merupakan daerah yang tidak pernah lepas dengan sumber air yang jernih seperti air minum mineral. Jadi kejernihannya walaupun setiap hari diterpa oleh hujan. Jadi sahabat Bali tradisional untuk saat ini hampir setiap hari. Jadi menjelang siang sampai sore dalam keadaan hujan. Nah, pada saat ini saya juga melakukan pengambilan gambar video ini pada saat masih hujannya rintik-rintik sedikit. Jadi suasananya juga masih adem-adem seperti ini, agak gelap-gelap sedikit. Nah, kemudian seperti yang kita saksikan untuk daerah pertanian ini adalah merupakan daerah pertanian yang terkenal dengan sawah teras ring yang seperti teras bangku itu. Jadi kalau kita melihat suasananya dari kejauhan, dari apalagi kita menggunakan drone, wah sangat indah sekali. Nah, hanya pada saat ini saya tidak berkesempatan untuk menyusurinya lebih jauh karena situasi masih dalam keadaan hujan. Nah, demikian. Jadi untuk beberapa saja yang bisa saya di sini saya sampaikan. Nah, ini adalah Gunung Batu Karu yang merupakan sumber dari segala sumber air yang ada di Tabanan ini, yang melimpah ruah untuk Kabupaten Tabanan. Nah, sahabat Bali tradisional, untuk Desa Jatiluwih ini jadi kehidupannya masih sangat kental sekali, masyarakatnya agraris dengan sistem gotong royong yang masih kental. Nah, jadi kita perhatikan, kita saksikan untuk airnya sangat jernih sekali, padahal tadi itu ada hujan lebat sekali. Jadi bagaimanapun hujan itu lebatnya, jadi airnya masih tetap jernih karena air ini datangnya dari sumber air. Nah, demikian, bukan dari yang sudah air mengalir ke hilir, yang sudah banyak mendapatkan pencemaran baik itu dari ternak-ternak dan lain sebagainya. Nah, di sini juga disediakan bagi pengunjung, ada beberapa tempat peristirahatan, ada restoran juga disiapkan bagi sahabat-sahabat yang berkunjung ke Desa Jatiluwih ini.
untuk menyaksikan keindahan salah satu daripada destinasi yang ada di Pulau Bali ini. Jadi kalau kita berbicara menikmati Bali itu memang sebenarnya tidak pernah ada habisnya. Nah, seperti sebutannya adalah Pulau Dewata, Pulau Keindahan, dan Pulau Kemakmuran. Jadi memang benar-benar makmur untuk masyarakatnya, terutama di sini di daerah pertanian ini. Jadi hampir tidak pernah kekurangan air. Nah, mungkin saja karena keadaannya mungkin di hilir atau di pesisir pantai ya, karena adanya kemajuan zaman, kemudian ada penggunaan air yang mungkin tidak pas pada peruntukannya, sehingga ada beberapa bidang tanah mungkin yang di bagian pesisir sana yang tidak mendapatkan air, bahkan sampai kekeringan dan beralih fungsi menjadi perumahan ataupun villa-villa sebagai suatu sarana juga untuk mendukung adanya pariwisata yang ada di Bali. Nah, kini kita menyaksikan untuk suasana masih adem-adem begini. Kita melihat di sisi kanan padi sudah dipanen, kemudian ada di sisi kiri masyarakat sudah mulai meratakan sawahnya untuk segera ditanami padi. Nah, sahabat Bali tradisional, kalau kita menikmati suasana di sini dengan hembusan angin yang semilir-semilir, kemudian hujannya yang rintik-rintik, terasa adem, rasanya damai sekali kehidupan ini. Jadi silahkan bagi yang sudah pernah jalan-jalan ke sini untuk menikmati suasana hirupan hawa angin segar di sini, silahkan komentar di kolom deskripsi, mungkin apa pengalamannya, mungkin ada hal-hal, mungkin momen-momen yang sangat indah mungkin yang pernah dirasakan di sini. Nah, sinilah kita melihat. Nah, ini adalah sistem pengairan di Bali yang disebut dengan subak. Jadi subak itu sistem pengairannya itu dibagi. Jadi untuk pembagian airnya itu disebut dengan ada yang namanya tali kunda, dari kali yang lebih besar ke kali yang lebih kecil itu disebut dengan tali kunda. Kemudian dari pembagian itu disebut dengan temuku. Nah, temuku itu yang membagi air itu seberapa banyak dia mendapatkan air untuk lahan sebidang tanah yang sudah ditentukan luasnya. Nah, demikian. Jadi pembagian air di sini memang sangat adil sekali kalau dengan sistem pengairan subak. Nah, di sini kita dapat menyaksikan juga suasana masyarakat sedang membajak sawah. Ini sudah lebih modern ini dengan menggunakan traktor, tetapi ini untuk baling-balingnya di belakangnya itu tidak menggunakan baling-baling, tapi menggunakan bajak yang biasanya kita pasang di sapi atau kerbau untuk membajak sawah. Nah, di sini menggunakan traktor ya sudah masuk dalam kategori modern. Nah, demikian. Nah, sebenarnya kalau disarankan di sini masih menggunakan sapi atau kerbau. Nah, mungkin karena keterbatasan daripada masyarakat mungkin tidak memiliki untuk hal-hal tersebut, jadi untuk mempercepat proses penanaman padi maka digunakanlah traktor atau bisa dengan cara mencangkul. Mungkin kalau kita mencangkul itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan tenaga juga yang lebih banyak. Nah, kalau ini kita menggunakan traktor mungkin bisa untuk diminimalisasi untuk pengeluarannya. Nah, demikian. Ini adalah salah satu dari bapak yang memiliki tanah yang di pinggiran ini yang aslinya dari daerah sini, dari desa Jatiluwih ini. Jadi setelah kita dapat tadi wawancara, mungkin bincang-bincang dengan beliaunya, jadi memang sangat, beliau saja yang ada di sini mengatakan sangat kagum sekali dengan daerahnya yang banyak sekali mendapat kunjungan juga. Nah, demikian merupakan income juga, di samping juga pendapatan mereka dari pertanian. Jadi desa juga dapat terbantu dengan adanya warisan budaya dunia ini. Nah, kita juga mengharapkan jadi ini bukan saja menjadi objek wisata, tetapi hendaknya ini kita harus melestarikan. Jadi melestarikan warisan dari leluhur ini yang sangat luar biasa, yang tidak terhingga untuk bisa kita nilai dengan ukuran material pada saat ini. Keasliannya masih kita melihatnya, terutama pada saat pengelolaan tanah. Nah, demikian masih menggunakan pupuk organik
Jadi dari kotoran hewan, dari daunan yang sudah difermentasi atau dibusukkan, kemudian ditabur lagi di eh, sawah-sawah ini. Nah, di samping juga menggunakan pupuk anorganik walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, demikian. Jadi itu yang penjelasan mungkin yang bisa tadi didapat dari Bapak petani itu yang aslinya dari desa Sari sini. Nah, sahabat Bali tradisional, kalau kita mau menikmati di daerah di tempat ini sepertinya tidak ada waktu lagi. Nah, demikian artinya tidak ada keterbatasan waktu kita untuk melihat, sepertinya kita diam di sini menikmati suasana yang indah ini, yang nyaman, yang damai. Nah, demikian. Jadi mungkin yang sahabat tradisional yang bertempat tinggal mungkin di perkotaan sangat merindukan sekali tempat-tempat yang seperti ini. Apalagi dulunya di masa kecil atau mungkin di masa masih bersama keluarga, masih dalam lingkungan pedesaan. Jadi mungkin pada saat ini jarang-jarang melihat situasi suasana yang ada di sawah, yang ada di pedesaan. Jadi dengan melihat video ini mungkin merasa sedikit terobati rasa kangen, rasa rindunya kepada keluarga, kepada handai tolan dulu yang pernah diajak bercengkrama waktu saat kecil ada di pedesaan. Nah, ini adalah suasana pedesaan yang sangat kental sekali, sahabat tradisional. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mau refresh, sebaiknya kita melihat-lihat yang suasana yang seperti ini, sehingga dalam pikiran kita, kejenuhan kita dalam melaksanakan kegiatan ataupun pekerjaan sehari-hari akan terobati dengan adanya kita melihat pemandangan ini. Nah, kita saksikan di sana di kejauhan ada gunung Batu Karu yang merupakan gunung suci untuk Tabanan. Di sana juga ada bangunan pura Batu Kau. Jadi dari sanalah sumber air semua yang ada di Tabanan ini. Nah, di samping juga ada beberapa dari Danau Beratan juga yang mengaliri wilayah timur Tabanan. Nah, pada kecenderungannya untuk Danau Beratan itu airnya keluarnya ke daerah Denpasar. Ini adalah tulisan Jatiluwih yang merupakan tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan refreshing. Nah, demikian setelah sekian hari, sekian lama kita bergelut dengan pekerjaan kita di kota. Nah, demikian sebaiknya kita meluangkan waktu untuk melihat-lihat pemandangan yang begini, yang hijau-hijau, pemandangan persawahan dan lain sebagainya. Dan sahabat Bali tradisional, jadi untuk setiap destinasi yang ada di Bali pasti ada disediakan sarana-sarana pendukungnya seperti restoran, sarana peristirahatan dan lain sebagainya. Jadi untuk menunjang adanya objek wisata tersebut. Jadi jangan ragu, jangan khawatir, dimanapun ada destinasi atau tempat wisata yang ada di Bali pasti sudah ada menyediakan tempat-tempat. Nah, ini para tamu-tamu dari luar negeri juga, dari presiden-presiden luar negeri juga ada yang datang ini katanya presiden bukan Raja Malaysia yang saya dengar dari bapak-bapak yang bertugas. Ini adalah Raja Malaysia yang menyempatkan diri berkunjung untuk melihat warisan budaya dunia Jatiluwih Tabanan. Jadi beliau juga ingin menikmati bagaimana keindahan, kesejukan suasana yang ada di Jatiluwih ini. Nah, sahabat Bali tradisional, mungkin tidak terlalu banyak, jadi silahkan bagi yang komentar, silahkan komentar di bawahnya. Mungkin ada mempunyai pengalaman-pengalaman unik, pengalaman menarik untuk objek wisata ini. Nah, di sini juga ada bagi yang senang dengan kuliner bubur. Nah, di sini ada kuliner bubur, menyediakan bubur tradisional Bali. Jadi inilah bubur tradisional Bali yang bisa kita nikmati di sini, yaitu bubur nasi beras merah. Di sana ada sayurnya, ada lauknya dari ayam betutu ya, luar biasa. Lauknya ayam betutu kalau di sini. Jadi ada beberapa juga menu-menu makanan yang ada di sini. Jadi
Pokoknya jangan khawatir, silahkan berkunjung ke sini, ke objek wisata Jatiluwih, eh, untuk refresh, untuk apa namanya itu, menyegarkan pikiran, menyegarkan eh, apa namanya psikis kita agar kembali sehat, kembali normal, dan bisa lagi melanjutkan kegiatan untuk pekerjaan sehari-hari. Demikian dulu, sampai jumpa pada destinasi yang lainnya. Terima kasih atas atensinya menonton video ini. Semoga sehat selalu, semoga sukses, semoga semua hidup berbahagia. Salam.